Hasil Super League 2025-2026 pekan kedua, Macan Kemayoran masih sempurna. Taklukan Persis 3-0 di Manahan, Persebaya dan Madura United curi 3 poin di kandang lawan, PSM dan Arema petik 1 angka. 3 fakta menarik usai Persija mengalahkan Persis Solo. 4 fakta menarik pasca kemenangan Persebaya atas Persita. 3 catatan menarik setelah PSIM menahan imbang Arema FC. 3 plus minus pasca laga Bayangkara FC versus PSM Makassar. 3 fakta menarik saat Madura United curi kemenangan di kandang Persik Kediri. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Hasil Super League 2025-2026 pekan kedua, Macan Kemayoran masih sempurna. Taklukan Persis 3-0 di Manahan, Persebaya dan Madura United curi 3 poin di kandang lawan, PSM dan Arema petik 1 angka. Tuan rumah Persis Solo harus menyerah dengan skor 0-3 saat menjamu Persija Jakarta. Kemenangan ini menandakan start sempurna Persija Jakarta pada Super League musim ini. Pasalnya pada pekan pertama, Macan Kemayoran juga mengandaskan Persita Tangerang 4-0. Persija membuka keunggulan menit ke-45+2 melalui gol Gustavo Franca. Dia memanfaatkan peluang yang berawal dari skema tendangan sudut. Persija memulai babak kedua dengan baik. Puncaknya Maswell membuat gol cantik usai tendangan kerasnya menaklukkan kiper Persis Muhammad Riyandi di tiang dekat. Sejatinya menit ke-85, pemain pengganti Persis Solo, Altaf Indi sukses memperkecil ketinggalan. Sayangnya gol Altaf Indi dianulir oleh wasit selepas berkoordinasi dengan VAR. Persija justru menambah keunggulan menit ke-93. Kali ini melalui gol pemain pengganti Excel Runtukahu. Kemenangan Persija ternoda oleh kartu merah yang diterima pemain asing mereka, Alano menit ke-95. Alano terlibat insiden dengan pemain asing Persis, Clayton. Kartu merah ini membuat Alano absen pada laga berikutnya melawan Malut United. Di pertandingan sebelumnya Persita Tangerang kembali menelan kekalahan 0-1 saat menjamu Persebaya Surabaya. Satu-satunya gol Persebaya Surabaya dicetak oleh Francisco Rivera di menit ke-23. Selain Persebaya Surabaya, Madura United juga sukses mencuri 3 poin di markas Persik Kediri. Tim yang dijuluki Laskar Sapeh Kerap tersebut membungkam Persik dengan skor 2-1. Sepasang gol Madura United dicetak Iran Goncalves Junior pada menit ketiga dan Taufani Muslihudin menit ke-87. Adapun gol tunggal Persik Kediri disarangkan Jose Enrique menit ke-93. Di pertandingan lainnya, PSM Makassar bertandang ke markas Bayangkara Presisi Lampung FC. Sempat unggul lebih dulu, PSM harus puas bermain imbang 1-1 kontra Bayangkara. Gol tunggal tim Juku Eja dicetak Alex Tang pada menit ke-42. Sementara Bayangkara FC mampu menyamakan skor berkat eksekusi penalti Ilija Spasojevic pada menit ke-59. Sementara itu, Arema FC juga bermain sama kuat 1-1 ketika meladeni PSIM Yogyakarta. Arema berhasil memimpin pada menit ke-41 berkat gol Dalberto. Sayangnya, kemenangan tim Singoedan yang sudah di depan mata harus buyar setelah pemain Arema FC melakukan gol bunuh diri pada menit ke-88. 3 fakta menarik usai Persija mengalahkan Persis Solo. 1 unbeaten dan belum kebobolan. Persija Jakarta untuk sementara menjadi satu-satunya tim yang meraih 2 kemenangan beruntun. Macan Kemayoran juga mencetak 7 gol, yang terbanyak dari 17 kontestan Super League lainnya. Persija bahkan belum kebobolan dari 2 laga tersebut. Untuk sementara, masih ada Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda yang belum kebobolan. 2 pemain lokal selalu menyumbang gol. Persija membuktikan bahwa pemain lokal bisa bersaing dengan para legiun asing. Dalam 2 pertandingan Super League 2025-26, selalu ada 1 pemain lokal yang mencetak gol. Pada laga kontra Persita misalnya, Rizky Ridho turut menyumbang gol. Sedangkan Excel Runtukahu membobol gawang Persis Solo, meski baru masuk pada menit 85. 3 Persija masih jadi momok Persis Solo. Dalam 4 laga sebelumnya, Persis Solo tak pernah bisa mengalahkan Persija Jakarta. Pertemuan sebelumnya, Laskar Sambernyawa bermain imbang 3-3, kalah 1-2, takluk 0-1, dan berbagi skor 2-2. Sementara itu, dari 7 pertemuan terakhir sejak 2022, Persis Solo baru menang sekali, imbang 2 kali,
dan 4 kali menelan kekalahan. 4 fakta menarik pasca kemenangan Persebaya atas Persita. 1. Lini depan masih tumpul. Kekalahan dari Persebaya membuat catatan ofensif Persita tak kunjung membaik. Mereka gagal mencetak gol pada 3 pertandingan beruntun. Sebelumnya Persita dihajar habis Persija 0-4. 2 pertahanan lebih parah. Tak hanya itu saja, Persita juga gagal mencatatkan clean sheet pada 14 pertandingan beruntun. Tim berjulukan Pendekar Cisadane itu hanya mengumpulkan 2 kemenangan saja. Sebanyak 10 laga lainnya berakhir dengan kekalahan, dan 2 sisanya berujung hasil imbang. 3 unbeaten selama 9 laga kontra Persita. Sebaliknya, Persebaya Surabaya layak bersuka cita. Mereka menambah catatan tak pernah kalah melawan Persita menjadi 9 laga berturut-turut. Persebaya kini mengoleksi 6 kemenangan dan 3 imbang dari 9 laga kontra Persita Tangerang. 4. Sudahi paceklik kemenangan. Selain itu, Persebaya juga menghentikan rekor tak pernah menang. Sebelum kemenangan di kandang Persita, Bajul Ijo 6 kali beruntun tak merasakan 3 poin atas lawannya. 3 catatan menarik setelah PSIM menahan imbang Arema FC. 1. Nermin Haljeta dan Rafinha masih seret gol. 2 striker ganas PSIM, Nermin Haljeta dan Rafinha, belum bisa menunjukkan tajinya sebagai pemain asing andalan musim ini. Haljeta yang total telah bermain 180 menit alias 2 kali full urung membuka rekening golnya. Sedangkan Rafinha yang musim lalu jadi monster kotak penalti, baru turun menit 72, namun gagal memanfaatkan sisa waktu yang ada. 2. PSIM versus tim Jawa Timur. Meski gagal memberikan kemenangan, kandang, pertamanya buat supporter setia mereka, PSIM masih tetap bisa berbangga. Sebab, mereka terbukti terlalu kuat bagi tim asal Jawa Timur. Seperti diketahui, PSIM memetik kemenangan 1-0 atas Persebaya di Surabaya pada pekan pertama. Masih ada Persik Kediri yang akan mereka hadapi nanti untuk membuktikan keangkerannya terhadap tim Jawa Timur. 3. Dalberto puncaki daftar top skor sementara. Dalberto masih menjadi yang terbaik dalam urusan mencetak gol. Tambahan 1 golnya via titik putih membuatnya kini memuncaki daftar top skor sementara dengan 4 gol. 3 plus minus pasca laga Bayangkara FC versus PSM Makassar. Satu, Pecatelure. Sebelum laga kontra PSM Makassar, Bayangkara FC gagal mencetak gol saat mereka bertandang di Samarinda menghadapi Borneo FC. Pelatih Paul Munster jelas memiliki PR untuk mengasah lini depannya. Sebab, meski akhirnya menyudahi laga dengan gol, penciptaannya hanya melalui titik putih. 2. Produktivitas gol PSM terjaga. Tambahan 1 gol ke gawang Bayangkara FC, sebaliknya, membuat lini depan PSM makin teruji. Kini, mereka sudah berhasil mencatatkan 11 gol dari 6 pertandingan terakhirnya. Hanya saja, 2 laga terakhir ini PSM hanya mencetak masing-masing 1 gol. Sepertinya Juku Eja masih harus memperbaiki penyelesaian akhirnya. 3. Rekor belum pupus. Setelah pertandingan ini, PSM berhasil menjaga dominasi atas Bayangkara FC. Sebab, Victor Dethan dan kawan-kawan belum terkalahkan dari The Guardian dalam 6 pertemuan. PSM meraih 6 kali imbang dan 1 kemenangan. 3 fakta menarik saat Madura United curi kemenangan di kandang Persik Kediri. 1. Madura United si jago tandang. Madura United tampaknya layak dilabeli tim jago tandang. Sebab, dari 4 laga tandang terakhir, termasuk melawan Persik Kediri, mereka sukses meraih 3 kemenangan. Madura United baru sekali kalah dari 4 laga tandang terakhirnya, yakni pada saat mereka bertandang ke markas Semen Padang FC. 2. Sukses menang back-to-back. Kemenangan ini makin menambah rekor apik Madura United atas Persik Kediri. Mereka sukses menang 2 kali beruntun melawan Persik. Selain itu, kini Madura United berhasil mengumpulkan 5 kemenangan dari 9 pertemuan kontra Persik. 3 lainnya berujung kekalahan dan sisanya imbang. 3. Rekor kandang Persik memprihatinkan. Kapan kali terakhir Persik menang di kandang sendiri? Jawabannya adalah 21 Desember 2024. Ya, lebih dari 6 bulan lalu, tepatnya ketika mereka menghajar Semen Padang 3-1. Setelah itu, 9 laga kandang berikutnya,
Persik sama sekali tak pernah menang. Bahkan, 4 pertandingan di rumah sendiri berakhir dengan kekalahan.